Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini kita akan memulai ibadah hari ini. Dan biarlah kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Sebab Dia Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Amin. Sujud kepadamu.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala karunia-Mu yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, tetapi kami percaya hanya oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus ini. Kami bersama-sama GPD Barito dan pemandangan Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di gereja Barito ini Tuhan maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapilah setiap pelayan yang melayani pada saat ini Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami yang melayani pada saat ini Tuhan. Dari pimpinan pujian, backup singer, pemain musik, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala, menyala.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi setiap hati kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa inilah yang dapat kami persembahkan bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian dan sembah syukur kami. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Oleh sebab itu sucikan, kuduskan kami Bapa. Karena kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat mengajar kami, yang dapat menyatakan kesalahan kami, dan yang Tuhan yang dapat mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu
yang sudah mempersiapkan diri untuk boleh mengajar kepada kami semua jemaat Tuhan yang ada. Kiranya urapan roh Allah ada atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua jemaat yang ada, yang di rumah kami masing-masing, kami juga perlu akan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa merubah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan sendiri itu Engkau Tuhan. Engkaulah kebenaran itu sendiri Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Dan biarlah Tuhan iman kami boleh bertumbuh atas pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada jawaban atas kebenaran firman yang hendak kami dengar. Dan selesai dalam ibadah ini Tuhan, kami menerima akan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami percaya semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang sebentar ini disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang ada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kami serahkan pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami balaskan segala doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu kepada saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, kita hari ini boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya harapkan juga saudara yang berada dimanapun, di rumah, saudara masing-masing sekalipun online, ya kita tetap yakin dan percaya semua ini karena kasih karunia Tuhan, sekalipun kita online. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu tetap kita jaga kesehatan, ya, tetap kita harus juga mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kalau tidak butuh keluar, kita tidak perlu harus keluar rumah, ya. Dan yang terpenting semua itu saudara sudah lakukan. Tapi yang lebih terpenting saudara harus menikmati firman Tuhan. Dan ketika saudara menikmati firman Tuhan hari ini, saya yakin dari firman Tuhan yang keluar dari bibir lidah Allah, ya saya hanya sebagai saluran daripada Tuhan, alat dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar tidak pulang dengan sia-sia, tapi mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, menjadi jawaban dalam kehidupan saudara yang berada di rumah. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian, kita sudah menikmati lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Bahkan urapan Allah ada sekalipun via online, tapi kita bisa rasakan ya hadirat Tuhan. Dan saya yakin saudara yang berada di rumah juga rasakan hadirat Tuhan. Dan kita sudah puji-puji kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ingin memberikan satu tema judul kuat di dalam menghadapi pergumulan, kuat di dalam menghadapi permasalahan, persoalan di tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu langsung masuk ke dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17, ya, yang ada di rumah buka Alkitabmu masing-masing. Kalau ada iPad silakan buka iPad, handphone silakan buka. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan saya bacakan buat saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saya bacakan. Dan dunia ini sedang lenyap, sementara mengarah kepada satu yang disebut lenyap. Dengan apa? Keinginannya, sesuatu yang diinginkan oleh dunia. Ya. Tetapi orang yang melakukan, orang yang memiliki keinginan, suka kepada Tuhan, rencana Tuhan, tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, situasi sekarang ini memang sangat rumit. Ya, memang sangat rumit. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, rasa-rasanya bahwa dunia ini kita tahu tidak ada perbaikan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini keadaannya masih belum stabil. Ya, keadaan masih belum ada tanda-tanda untuk supaya kita memperoleh sesuatu yang disebut hidup yang nyaman, yang aman. Ya, tandanya masih ada tanda tanya. Tahun depan apakah corona boleh berakhir? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun berapa kira-kira pandemi ini berakhir? Ini masih tanda tanya. Kalau ditanya kapan keadaan yang sulit ini berakhir, sulit untuk menjawab dengan pasti. Karena memang kita tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Semua ini jawabannya hanya prediksi. Dan prediksi ini belum tentu juga benar. Baru perkiraan, baru prakiraan. Jadi masih dikira-kira. Banyak orang sudah mulai gemes. Ada yang mungkin sudah pesimis akan hari depan mereka.
kehidupan bukan membaik, tapi malah memburuk, semakin sulit. Ya. Nah sekarang apa yang kita harus lakukan? Ketika suasana semakin hari semakin genting. Ya. Saudara sudah berdoa kepada Tuhan, saudara sudah minta bantuan doa kepada hamba Tuhan, sudah 2 tahun ini juga belum ada perubahan. Ini bisa mendatangkan orang menjadi stres. Banyak kali mereka meninggal oleh karena stres. Bukan oleh karena penyakit, tapi oleh karena stres. Ya, bukan oleh karena corona, tetapi karena stres, ketakutan, sehingga mereka akhirnya metabolisme tubuh kacau, mereka akhirnya meninggal. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lihat tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana dunia ini sedang lenyap, artinya dunia sementara sedang mengarah kepada satu yang disebut kehancuran dengan keinginannya, tetapi ada ayat berikutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini menggambarkan tentang Abraham, ya, dan Lot ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, itu berbicara tentang dunia menjurus kepada satu yang disebut kebinasaan. Oleh karena orang-orang yang ada di dalam dunia tersebut, artinya di Sodom dan Gomora, di kota tersebut, membuat kecewa hati Tuhan, sehingga arah daripada kota tersebut mengarah kepada satu yang disebut kebinasaan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan selamat. Ya. Nah, gambaran inilah masuk ke dalam satu kebenaran firman Tuhan, di mana bahwa kata dunia yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini, di sini adalah suatu bukan dunianya, tetapi orang yang ada di dalam dunia ini dengan moral yang begitu rusak, dosa yang melanda, sehingga nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai rohani yang seharusnya ada di dalam kehidupan manusianya yang berada di dunia ini, ya, tidak mengarah kepada satu yang disebut perbaikan, tapi malah sebaliknya. Oleh karena kepintaran, oleh karena teknologi, oleh karena segala hal yang ada di tengah dunia ini, tanpa disadari membawa kehancuran. Kehancuran berdampak bagi dunia, terlebih besar lagi bagi orang manusianya yang tinggal di dunia ini. Cara berpikir sudut pandangnya pun juga akan semakin hari merosot. Imannya tidak tambah, tapi semakin hari oleh karena keadaan yang membuat mereka, sehingga iman percayanya merosot kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat, kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah Allah mencintai dunia? Tidak. Manusia yang ada di dalam dunia, yang hidup di dalam dunia ini yang Allah kasihi. Sudut pandang dari manusia ini harus berubah. Cara berpikir sudut pandang dari manusia ini harus berubah. Bukan ke arah dunia, tetapi berubah cara sudut pandangnya, sehingga orang-orang tersebut yang ada di dunia sudut pandang berubah, maka mereka akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Dunia inilah, kita tidak bisa katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin membaik. Dunia semakin hari semakin tua. Dunia semakin hari semakin menuju kepada resesi. Dunia semakin hari tidak bisa kita katakan bahwa tidak akan ada sesuatu hal yang baru. Baru-baru ini, udah 2 tahun ini kita mengalami pandemik seluruh dunia. Apakah nanti ke depannya ada varian baru? Tentu saja saya yakin bahwa semakin hari semakin parah. Apakah kita nanti akan orang yang percaya kepada Tuhan dia akan selamat? Dia tidak terpengaruh atau dia tidak terkontaminasi atau dia tidak mengalami? Bukan demikian. Firman Tuhan ini tidak mengatakan demikian. Orang yang selamat
di sini akan hidup selamat sampai selama-lamanya, bukan berbicara di dunia, tapi ada rencana Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang sementara saya bagikan kepada saudara, jangan saudara berpikir hanya untuk di dunia, tapi ini sesuatu hal yang direncanakan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara harus memiliki suatu pemikiran, bukan hanya hidup tenang di dunia, tapi ada sesuatu hal yang direncanakan Tuhan di depan sana. Dunia boleh hancur, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, maka dia akan mewarisi kerajaan sorga. Inilah yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di sini. Maka itu kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan dunia ini, artinya adalah bahasa Latin disebut, di mana dikatakan di sini bahasa daripada Rasul Yohanes dikatakan ini kosmos, di mana dunia yang berarti mencakup budaya, intelektual, ya, akal budi daripada manusia tersebut, ideologi pemerintahan, filsafat, sosial media, telekomunikasi. Ini yang membawa dampak untuk supaya manusia tersebut bukan menjadi manusia yang serupa dengan dunia, tapi manusia yang semakin hari semakin dewasa akan pengenalan akan Tuhan kita. Ini yang akan tetap bertahan. Dunia semakin hari, daging ini akan merosot. Tidak akan selamanya daging ini terus tetap akan sehat. Daging ini akan menuju kepada kehancuran. Dunia ini semua adalah fana. Tapi orang yang disebut di dalam kebenaran firman Tuhan, cara sudut pandang berfikirnya harus berubah. Cara sudut pandang berfikirnya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka dia memiliki suatu nilai-nilai yang utama di dalam kehidupannya, sehingga dia akan bisa merasakan bahwa betapa luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang akan mewarisi suatu yang disebut kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu kalau kita rasakan di sini, tapi gimana? Sudah 2 tahun kita berdoa untuk supaya kita keluar dari permasalahan. Kan ada yang punya pikiran seperti itu. Saya sudah berdoa supaya saya hidup ditolong oleh Tuhan di dunia ini. Nanti besok ada lagi pergumulan permasalahan. Apakah Tuhan tidak tahu tentang adanya corona? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa dunia akan sementara menjurus kepada kehancuran? Tuhan tahu. Kalau kita berpikirnya hanya dunia, berpikirnya hanya kita ditolong di dunia ini, waduh, ini yang disebut cara berpikirnya ini yang salah. Saudara, dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin parah, ini akan bisa melemahkan saudara. Tapi kalau saudara tidak terkontaminasi dengan dunia ini, di mana dunia menjurus kepada satu yang disebut kehancuran, dan saudara bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan yang sementara ini dibagikan kepada saudara, saudara tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Dunia boleh hancur, tapi ketika saudara memegang firman Tuhan dalam kehidupanmu, engkau akan tetap bisa tegar, tenang, bisa terus berjalan melangkah. Engkau tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada, tapi engkau tetap bisa bertahan. Ini yang harus kita gaungkan dalam kehidupan kita. Bukan ditolong oleh dari permasalahan-permasalahan yang di dunia. Kita berdoa supaya dunia aman, kita berdoa supaya ini. Siapa bilang di firman Tuhan katakan dunia ini akan dilumat seperti kertas. Itu harus terjadi. Nah sekarang kita, bagaimana kita? Sebagai orang percaya, hanya mendelay, minta Tuhan untuk didelay supaya jangan lagi ada corona, supaya semuanya aman. Tidak bisa juga. Nah sekarang saya bagikan, Tuhan tuh tahu. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan ini tahu. Dalam Wahyu 3 dikatakan, aku tahu seberapa besar kekuatanmu.
Aku tahu tidak seberapa. Dia tahu saudara lemah, dia tahu kondisi saudara saat hari ini, dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan tahu. Ya, dia mengerti bahwa saudara memiliki kekuatan yang terbatas. Dia mengerti saudara sementara hari ini sedang sakit. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Dia tahu saudara dalam keadaan lemah, ekonomi hari ini tidak bisa makan. Tuhan tahu. Tuhan tahu persis keadaan rumah tanggamu. Tuhan tahu persis ekonomimu. Tuhan tahu persis usahamu, bisnismu. Tidak kekuatannya adalah terbatas. Tuhan tahu. Namun ada sesuatu hal. Namun engkau menuruti firman-Ku. Keadaan boleh terus rusak, parah. Tapi namun saudara masih harus mendengar firman Tuhan. Namun hari ini firman-Ku harus tinggal di dalam hati saudara. Hari ini keadaan tidak menentu. Tapi jangan sampai saudara tidak mengecap kebenaran firman Tuhan. Hari ini keadaan menjurus kepada kehancuran. Tapi firman adalah segala-galanya. Hari ini saudara dalam kehancuran ekonomi atau apapun. Tapi biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan sandaran di dalam kehidupan saudara. Tidak ada sesuatu hal yang bisa menjamin saudara selamat di dunia ini. Tapi firman Tuhan adalah kabar sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan adalah jaminan saudara dan saya. Firman Tuhan adalah kekal. Bumi boleh hancur, badan boleh rusak. Tapi firman Tuhan tetap tinggal kekal di dalam setiap hati sanubari kita semua. Ini yang harus kita perkuat. Kalau ditanya pandemi kapan berakhir? 2025, 2026, siapa yang tahu? Apa yang saudara harus kejar? Ilmu, vaksin, obat-obatan. Terus ada lagi varian yang lebih tinggi lagi. Gak akan bisa ada yang jamin. Keuanganmu, hari ini saudara kaya, besok dilipat Tuhan akan seperti membalikan telapak tangan. Bisa saja. Diizinkan semua terjadi di tengah dunia ini. Yang saya maksudkan di sini adalah firman Tuhan harus terus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Situasi boleh berjalan terus. Situasi tidak ada lagi harapan. Apa yang saudara harapkan? Kehebatanmu, pangkatmu, intelektualmu. Tidak ada yang bisa sanggup melawan dunia ini. Tapi saya yakin orang-orang yang benar-benar bertahan sampai akhir, yaitu memegang firman Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya. Ini yang harus ada, ya, dan terus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu kalau kita baca di sini, bagaimana kita dapat bisa tetap kuat menghadapi semua tantangan, sebenarnya bukan karena situasi dan kondisi ini kondusif, bukan. Bagaimana agar kita tetap kuat menghadapi tantangan ini? Kita tidak menyangkal Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Iman kita tetap teguh. Bagaimana kita bisa bertahan tetap kuat? Firman Tuhan harus ada tinggal dalam hati saudara. Bagaimana kita harus bisa teguh berdiri? Orang-orang inilah harus mindset cara berpikir sudut pandangnya. Bahwa Tuhan, oleh karena firman-Mu sampai hari ini aku bisa hidup. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Itu yang harus ada. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya saudara bisa tetap kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Kita coba, yang pertama adalah melakukan kehendak Allah. Ini yang harus ada. Tetap berpegang teguh kepada firman. Situasi kondisi boleh tidak kondusif, tapi tetap melakukan kehendak Allah. Pegang firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 katakan demikian. Tetapi barang siapa
meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada kebahagiaan. Mungkin sekarang kita stres dalam keadaan, tapi ketika kita meneliti hukum, berpegang teguh kepada hukum, maka kita akan dimerdekakan. Apa itu merdeka? Bebas. Apa itu merdeka? Kita tidak dibelenggu oleh ketakutan. Apa itu merdeka? Kita hidup bebas, lepas. Ini merdeka. Saudara, kalau kita melihat mengaca kepada dunia ini, itu tidak akan bisa kita dimerdekakan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, maka sekalipun situasi gonjang-ganjing, tapi hatimu tetap merdeka. Ada sukacita. Kenapa? Karena di situ dikatakan bertekun. Kita harus bertekun dengan firman Tuhan. Kita harus meneliti firman Tuhan. Kita harus dengan seksama, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi sungguh-sungguh kita melakukannya. Maka di situ kita akan bahagia. Nah, bahagia di sini kita berbicara tentang bahagia, hati kita, suasana kita tetap yakin bahwa di depan sana masih ada harapan. Kenapa? Jawabannya karena firman Tuhan yang saudara teliti. Jadi kalau kita melihat, mengaca kepada firman Tuhan, situasi dan kondisi ini membuat saudara bukan takut, tapi membuat saudara tidak ada masalah. Memang dunia menuju kepada kehancuran, tapi bagaimana kehidupan saya untuk tetap bisa menerima yang disebut tadi kehidupan yang kekal dan selamat dan berbahagia. Itu kan kembali lagi kepada kita. Nah, artinya di sini apa? Kita harus teliti hukum Allah. Kita harus bukan mendengar, tapi juga bukan hanya mendengar, tapi juga harus melakukan firman Tuhan. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Ini sangat jelas. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Kan kebahagiaan. Orang yang terima damai sejahtera ini orang tidak akan merasakan sulit, sedih, duka dan lain sebagainya. Damai sejahtera, hidupnya damai. Sejahtera artinya hidupnya ini diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera yang ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena dunia ini semu. Hari ini corona selesai. 2030 nanti ada corona varian yang lebih dahsyat lagi. Bisa saja terjadi itu semua. Dunia ini semu. Tapi kalau kita mengecap firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka damai sejahtera itu yang diberikan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita itu, dia yang akan berfungsi untuk memberikan, memerdekakan kita. Bahkan juga diberikan ini bukan sama seperti dunia ini. Jadi melalui firman Tuhan, ketika situasi ada, maka di sini dikatakan, sekali lagi saya baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan inilah yang benar-benar di hati kita memberikan jawaban. Segala situasi, keadaan tidak membawa saudara gelisah atau gentar. Tapi dari firman Tuhan inilah saudara akan memberikan dampak damai, sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau kita lihat di Yesaya 32 ayat 17, di situ dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bukan situasi, kalau kita ada di dalam kebenaran, maka dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran tadi, kita akan memperoleh apa? Tenang, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ini yang harus terus ada dalam hati kita. Tetap tenang.
Sekalipun situasi seperti ini, kita tetap diberikan ketenangan oleh Tuhan. Haleluya. Kita diberikan apa di sini? Ketenangan, ketentraman. Dan itu terus ada di dalam hati kita. Oleh karena apa? Akibat dari kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang ada di dalam hati kita. Dia akan tumbuh, menumbuhkan damai sejahtera dalam hati kita. Jadi kalau kita melihat di sini, sungguh sangat luar biasa Tuhan memberikan kepada kita. Bukan situasi yang bawa kita untuk supaya kita jadi stres. Tapi dari sorga memberikan berkat yang luar biasa. Di mana kebenaran itu yang memberikan ketenangan dalam hati kita. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu melihat keadaan situasi. Tetapi biarlah apa yang kutinggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan padamu tidak sama seperti dunia berikan. Tapi damai sejahtera yang diberikan membawakan dampak supaya kita tenang. Kita bisa survive. Kita bisa tentram untuk selama-lamanya. Karena dia akan bertumbuh seperti pohon di dalam hati kita. Sanubari kita, yaitu damai sejahtera. Maka itu firman Allah di sini, kalau kita lihat ya di dalam Roma 1 ayat 16, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita kecap di sini, Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, saudara digempur oleh persoalan maupun serangan iblis, melalui firman Tuhan yang saudara mendengar, maka firman Tuhan itu akan menguatkan saudara. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah, tidak sama dengan kekuatan dunia. Kekuatan Allah yang memberikan, sekalipun situasi gelisah, sekalipun situasi tidak menentu, tapi firman Tuhan yang diberikan buat saudara itu memberikan dampak damai. Karena disitulah kekuatan Allah menguatkan saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Injil ini kalau kita lihat berasal dari kata Yunani, berbicara tentang kabar sukacita. Berita yang membawa berita keselamatan bagi manusia. Dan semua ini datangnya dari Tuhan. Jadi dengan situasi keadaan, kabar sukacita inilah yang membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap bisa maju terus, melangkah. Menapaki kehidupan kita di tengah dunia ini yang menjurus kepada kehancuran. Tapi kita tetap berdiri. Kita tidak mudah digoyang, diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Tapi karena kita mengecap firman Tuhan, kita teliti firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terus melalui dengan tenang. Hidupan saudara melalui dengan tenang. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Karena ada firman Tuhan, ada tongkat di mana yang membawa saudara menuju kepada tenangan. Kita hanya melalui lembah kekelaman ini. Kita hanya melalui, ini semua adalah proses. Tapi kita tahu di depan sana, di seberang sana ada harapan. Di seberang sana ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kekekalan yang Tuhan persiapkan buat kita semua. Yang kedua, gimana kita harus tetap bertahan. Situasi dan kondisi yang ada tidak melihatkan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman yang tadi saudara teliti, hidup di dalam kebenaran, ini saudara firman ini akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi firman akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, firman ini akan bekerja. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Di sini dikatakan demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi yang memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Tuhan yang saudara dapatkan, dia akan bekerja di dalam hati kita. Saudara harus yakin dan percaya. Firman yang saudara teliti itu masuk di dalam hati menjadi rema,
Dia memberikan damai, memberikan ketenangan hasilnya dalam kehidupanmu. Kita harus percaya, yakin. Sementara kita dengar hari ini, saudara dengar firman Tuhan hari ini benih yang saya tabur. Tapi benih ini akan bertumbuh. Dia akan tetap bertumbuh di dalam hati sanubari kita. Dia akan bertumbuh sehingga kita akan diberikan sesuatu yang disebut di dalam hati kita itu dia akan bekerja. Dia bertumbuh, dia bekerja. Maka itu firman Tuhan ini ketika saudara dengar dia akan bekerja. Roma 1 ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam firman Tuhan yang bekerja di dalam hati saudara ini sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu ada di dalam firman Tuhan. Yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman yang tumbuh di dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita, ini akan bertolak menambah iman kita. Bertolak dari iman menuju kepada iman. Hidup kita ini situasi gonjang-ganjing, iman, 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 iman. Sampai kepada sesuatu yang disebut menuju memimpin kita kepada iman. Iman yang sesungguhnya, maka orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran akan hidup oleh iman. Jadi artinya di dalam hal situasi kondisi yang ada, tidak menghimpit saudara untuk bantet iman saudara, lihat situasi, tapi semakin hari iman itu semakin bertumbuh. Saudara akan mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Sampai satu saat saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Ini yang disebut orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa? Karena nyata kebenaran Allah. Jadi bukan situasi yang baik yang membuat saudara damai sejahtera. Tapi firman yang ada tinggal itu akan bertumbuh, memberikan ketenangan. Bahkan juga terlebih lagi memimpin saudara bertolak dari iman menuju kepada iman. Sampai kepada satu yang disebut orang benar akan hidup oleh iman. Maka itu di dalam firman Tuhan ini kebenaran Allah sehingga iman kita bertambah. Iman kita bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Situasi pandemik COVID-19 kita perlu imun. Tadi sebelum saya khotbah saya katakan kita ada imunnya kuat. Ya. Nah, dalam situasi keadaan ini bukan hanya imun yang kita perlukan. Tapi agar imun ini untuk tubuh. Tapi untuk rohani kita perlu apa? Iman. Iman yang kita butuhkan. Supaya iman inilah yang membuat rohani kita tetap prima. Ya, dan ini harus memiliki keyakinan ya dalam hidup kita bahwa masalah, sakit, penyakit atau apapun kita perkatakan di dalam hati kita bahwa kita tahu sekarang ada rancangan Tuhan yang indah. Maka di dalam kehidupan kita, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kembali lagi firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara baca ini, ya tapi saya mengalami corona bagaimana? Ya tapi saya begini bagaimana Tuhan? Ya tapi saya ini. Enggak, bukan kecelakaan, memang harus kita lalui, memang dunia ini seperti ini. Tapi ke depan sana, di sana yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Di situ kita akan melihat ada harapan baru. Ada rancangan-rancangan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita tetap jadi kuat. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Iman kita makin bertumbuh. Karena kasih Allah bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan dunia yang menuju kepada kehancuran, kita tidak terpengaruh karena ada damai sejahtera yang diberikan dan dihasilkan, itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Maka Efesus 4 ayat 23 dikatakan demikian, supaya kamu diperbaharui. Jadi rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan penuh harapan. Nah, sekarang Efesus 4 ayat 23 dikatakan apa? Kembali lagi kepada kita, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita ketika iman itu bekerja di dalam hati kita,
kita akan bisa merasakan bahwa rancangan Tuhan adalah mendatangkan hari depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Dan kita, bagaimana kita bisa rasakan itu? Kita harus diperbaharui roh dan pikiran kita. Dan kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di mana? Di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan tadi. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka Roma 12 ayat 2 katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa? Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan mikirin, oh kenapa ya dunia semakin hari semakin rusak. Oh Tuhan tolong supaya dunia. Enggak. Itu urusan Tuhan. Yang terpenting yang kita harus urus diri kita. Apakah iman kita makin bertambah dengan situasi kondisi yang ada. Apakah damai sejahtera itu, firman Tuhan itu menjadi tumbuh di dalam sanubar hati kita. Untuk supaya kita tetap bisa bertahan, maju, bertolak dari iman. Memimpin kita kepada iman. Dan ini yang harus ada. Dan inilah dari mana asalnya? Pikiran. Pikiran kita. Kita tidak serupa dengan dunia, tapi berubahlah pola pikir kita, mengerti kehendak Allah, di mana Tuhan sudah memberikan rohnya, memberikan firman-Nya dalam kehidupan saudara. Maka 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Amin. Keadaan dunia yang sekarang ini kita diperbaharui menjadi manusia ciptaan baru. Dan sekarang ini kita diperbaharui budi pekerti kita berdasarkan kasih karunia yang diberikan. Ayat 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Meskipun keadaan dunia ini semakin hancur. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa kita tidak memperhatikan yang kelihatan? Karena hari ini kita ditolong, besok kita akan alami kesulitan demi kesulitan, ditolong kesulitan demi kesulitan. Tapi kita harus melihat yang tak kelihatan, bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Apakah saudara sudah lihat? Belum. Tapi iman saudara mengatakan hari depan saudara penuh dengan harapan. Haleluya. Jadi di sini kalau kita melihat ayat yang terakhir, sehingga kita akan kuat. Karena Dia yang bekerja di dalam hati kita, kita sekuat menghadapi situasi kondisi yang ada di dunia ini. Kita tetap kuat. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi. Haleluya. Dia yang melengkapi saudara. Bahkan dikatakan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan tahu kita menderita, tapi Dia akan memperlengkapi saudara, meneguhkan, menguatkan, memberi firman-Nya supaya dia tumbuh, supaya kita tenang, supaya damai sejahtera itu tidak sama seperti dunia berikan. Tapi damai sejahtera yang diberikan adalah membawa kita ketenangan, membawa kita sukacita, membawa kita terus bisa melangkah. Bukan karena situasi mengganjal kita, tapi tidak ada yang bisa mengganjal kita karena kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tenang. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita tidak mudah digombang-ambingkan, tetapi kita tetap bisa berteguh. Kenapa? Karena Dia yang melengkapi saudara, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Haleluya. Maka Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Kembali lagi, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah ini mengarah kepada berkat-berkat secara lahiriah? Bisa. Tapi yang lebih utama di sini kekayaan dan kemuliaannya apa? Ini yang tidak bisa kita lihat. Dia ada, tinggal di dalam hati kita. Memenuhi, memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus memelihara hati kita. Firman Tuhan memelihara hati kita. Pikiran kita, mindset kita berubah. Tidak lagi sama menjadi ciptaan yang lama, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru. Waktu kita memelihara, Dia yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Di dalam kebenaran. Maka kalau kita lihat hal demikian, maka kita tahu sekarang bahwa segala kehidupan kita Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi firman Tuhan hari ini, apa yang difirmankan, saudara tetap bisa bertahan. Satu hal, yang pertama tadi kita tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Karena melalui firman Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan yang kita terima, Dia akan bekerja dalam hati kita. Sehingga kita mindsetnya berubah. Kita bukan lihat keadaan, tapi kita lihat Tuhan. Yang ketiga, maka kita tahu bahwa yang ketiga ini kita jadi kuat. Ada apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kenapa? Kita tetap kuat. Kita tetap bisa berdiri. Sekalipun kita melewati lembah, sekalipun kita melewati gunung yang tinggi, kita tetap bisa kuat. Kenapa kita bisa kuat? Karena Dia yang memanggil kita, Dia yang juga melengkapi kita, meneguhkan kita, memberikan kekuatan, bahkan mengokohkan kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita sudah menderita seketika. Dia akan memberikan pengalaman-pengalaman baru. Dia akan memimpin saudara. Bahkan Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa kita cerna dengan akal sehat. Sekalipun gonjang-ganjing, sekalipun kekurangan, tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia Allah yang ajaib. Tidak bisa dunia berikan, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tidak sama seperti dunia berikan. Maka setianya kepada kita, janjinya melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 86 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Firman Tuhan tidak boleh dirubah. Dan tidak bisa dirubah. Dan tidak pernah dirubah. Apa yang saudara dapatkan hari ini? Kalau saudara mengamalkan, teliti kembali, taruh di dalam hati kita, maka apapun yang terjadi, saudara tetap akan kuat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama buat saudara yang ada di rumah. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan yang sementara sudah didengar. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan keadaan yang belum menentu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kami tetap diberikan kekuatan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan Engkau mengasihi kami semua. Engkau mencintai kami semua. Bahkan kami tahu Tuhan, ketika Engkau mencintai kami, kami pun juga harus bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bukan hanya sebagai pendengar,
tapi kami harus meneliti firman Tuhan dan kami juga harus mengamalkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Dan biarlah ketika kami melakukan semuanya itu, maka kami akan tumbuh tenang dalam kehidupan kami, tentram untuk selama-lamanya. Bahkan kami tahu Tuhan, firman yang bekerja di dalam hati kita. Waktu kami melakukan firman itu, maka firman itu akan bekerja di hati kita. Firman itu akan merubah pola pikir kita. Firman Tuhan tidak memikirkan hal-hal duniawi, tapi firman memikirkan sesuatu hal, memberikan pencerahan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan melihat sesuatu hal yang jauh ke depan, memimpin kami bertolak kepada iman, bahkan memimpin kami kepada iman. Bahkan orang benar akan hidup oleh iman. Maka iman kami akan semakin hari bertumbuh. Kami tidak lagi melihat situasi keadaan yang terus mengarah kepada kehancuran. Tapi karena iman kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berjalan dengan sukacita karena kami tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Dan itu yang kami belum lihat, tapi kami rasakan dalam hati kami. Bahwa kami yakin bahwa kami akan menikmati harapan-harapan baru. Di depan sana Tuhan sudah menyediakan sesuatu hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu cara sudut pandang pikiran kami harus diubahkan untuk mengenakan manusia baru. Sehingga kami tahu Tuhan, kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita akan mengarah kepada sesuatu yang disebut hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga kami berkenan kepada Tuhan dan dikaryakan oleh Tuhan untuk menjadi sempurna. Dan bahkan Tuhan lebih lagi, kami tidak akan tawar hati sekalipun tubuh kami merosot, sekalipun tubuh kami hancur, tapi kami yakin dari hari ke hari manusia batinnya kami diperkuat, disehatkan, tidak merosot. Tapi kami lihat bahwa segala sesuatu ketika manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari, kami melihat bahwa segala sesuatunya ini boleh terjadi atas seizin Tuhan. Kami tidak akan mundur, kami tetap bertahan dan terus bisa melangkah maju karena kami tahu kami mengarah kepada satu yang disebut kekekalan. Sehingga kami terus diperkuat oleh Tuhan, diperkuat oleh Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, kami diperlengkapi oleh Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menderita seketika, tapi kami tahu Tuhan, karena kami yakin dan percaya damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal pikiran kami, sehingga kami dapat mengarungi segala badai permasalahan ini sampai saat nanti kami tiba waktunya dijemput oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan jalan keluar bagi umat-Mu yang ada dalam keadaan masalah, beban begitu berat. Pulihkan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Ekonomi mereka Tuhan pulihkan, keadaan mereka Tuhan pulihkan. Dan yang terpenting, kuatkan hati mereka untuk tetap mereka bisa bertahan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita akan tutup ibadah ini. Biarlah semua yang sudah melaksanakan tugas dan tetap kita prokes ya. Dan kalau tidak butuh keluar, kita tetap ada di rumah masing-masing dan tetap berdoa sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, bahkan juga penghiburan. Mari kita akan tutup ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami boleh beribadah hari ini Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menerima jawaban yang daripada Tuhan, bahkan terlebih lagi Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan. Sekalipun Tuhan, situasi kondisi yang belum menentu, bahkan Tuhan kami tidak tahu di depan sana, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kembali kami dikuatkan. Kami tetap bisa melangkah karena kami memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Dan biarlah terus Tuhan berkarya dalam hati sanubari kami supaya damai sejahtera itu terus ada dalam hati kami. Membawa dampak untuk ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Yang bertugas baik tim musik, singer, bahkan juga seluruh yang bertugas multimedia yang ada. Tuhan mereka melaksanakan tugas ini karena mereka cinta akan Tuhan. Jadi lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga setiap jemaat Tuhan yang sudah mentransfer, melakukan apapun untuk Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Milik-milik Tuhan yang juga diserahkan kembali, Tuhan berkati tangan yang memberi. Mungkin situasi, kondisi, keekonomi mereka, pekerjaan mereka. Tapi kami yakin ketika mereka melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan mencurahkan berkat dari tingkap-tingkap langit. Di dalam keadaan situasi mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka ekonomi, pekerjaan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tapi rumah tangga mereka sampai anak-anak mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hati kami semua. Kami yakin dan percaya kami menikmati kembali berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Arahkan terus hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa